Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang aku sayangi, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan kemarin tentang memahami atau mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pemahaman Asmaul Husna. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang bagus. Tidak ada nama yang bagus selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang aku sayangi, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Aminu billahi wa rasuli, yakinlah, imanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal kitabi, dan kitab-kitabnya Allah, alladzi nazzala ala rasulihi, yang mana kitab tersebut diturunkan kepada rasul-rasulnya Allah, wal kitabi alladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah. Dalam ayat ini ada peringatan dari Allah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Barang siapa mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, mengkufuri terhadap Allah, mengkufuri terhadap adanya Allah, mengkufuri terhadap malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, mengkufuri kitabnya Allah, itu ragu akan makna dan isi yang ada di dalam kitabnya Allah. Yang dimaksud sekarang ini adalah kitab Al-Quran. Barang siapa yang meragukan isi kandungan Al-Quran, termasuk may yakfur, orang yang mengingkari, orang yang kufur, wa rasulihi, dan barang siapa yang mengingkari Rasulullah, ingkar terhadap Rasulullah,
wal yaumil akhir, dan ingkar adanya hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh orang itu tersesat jauh. Jauh dari mana? Jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang aku sayangi, berbicara tentang Asmaul Husna, itu berhubungan dengan pujian-pujian terhadap Allah. Rasulullah pernah berdoa dalam satu doanya yang berbunyi, la ukhsi sana'u 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Saya tidak mampu menghitung pujian panjenengan ya Allah, sebagaimana panjenengan memuji diri panjenengan sendiri. Begitu besar, begitu banyak pujian yang diagungkan kepada Allah, pujian yang harus disampaikan kepada Allah, sampai kita tidak mampu menghitungkan. Jangankan kita yang banyak dosanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengaku tidak sanggup menghitung berapa banyak pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang aku sayangi, perlu diingat bahwa Asmaul Husna itu yang wajib kita ketahui berjumlah 99. Wajib kita ketahui. Lebih dari itu kita tidak wajib mengetahui. Sebab asma Allah itu tidak terbatas hanya 99, tapi yang diberitahukan hanya 99. Dalam kesempatan kali ini, Pak Aziz hanya menyampaikan 4 asma Allah. Yang lain, Pak Aziz akan menyampaikan di materi yang lain, insya Allah, khusus materi makna dan arti dari Asmaul Husna. Anak-anakku sayang, yang pertama Pak Aziz akan menyampaikan nama Allah yang berbunyi Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah itu Al-Alim, Maha Mengetahui. Kalau kita manusia dan makhluk-makhluk yang lain hanya mengetahui, kalimatnya menggunakan ro'a, melihat. Saya melihat kalian, saya melihat benda, saya melihat laptop, saya melihat dinding, hewan melihat mangsa. Itu hanya mengetahui. Tapi Allah itu Maha Mengetahui. Apa bedanya mengetahuinya makhluk dengan mengetahuinya Allah? Beda. Kalau kita melihat sesuatu yang terlihat seperti meja, HP, manusia di depan kita, itu kita melihat. Tapi Allah mampu melihat sesuatu yang tak terlihat. Apa itu? Allah mampu melihat hawa, melihat udara. Allah mampu melihat gerakan pikiran hati. Bukan membaca, tapi melihat. Anak-anakku sayang, selanjutnya yang kedua Pak Aziz akan menerangkan tentang Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti. Allah Maha Teliti maksudnya Allah tidak pernah lepas pandangannya dari apapun. Allah tidak pernah meleset
tentang perhitungannya apapun, Allah tidak pernah lolos ketika mengawasi seluruh makhluknya, baik mulai memberikan rezeki, memberikan nikmat, semuanya dibagi oleh Allah dengan rata, karena Allah Maha teliti. Mana yang diberi besar, mana yang diberi kecil, semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya teliti, tidak maha teliti, apa bedanya teliti dengan maha teliti? Kalau teliti, kita itu bisa menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Perhitungan sampai banyak dan tidak ada salah sama sekali. Itu namanya teliti. Sedangkan Allah itu bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Kita bisa melihat, meneliti hal yang kecil di depan kita, tapi kita tidak bisa meneliti sesuatu yang di belakang telinga kita, kecuali dengan bantuan alat lain. Allah tidak membutuhkan yang lainnya, karena Allah Maha teliti. Itu sekedar contoh sederhana. Contoh yang lain masih banyak lagi. Selanjutnya anakku sayang, yang ketiga yaitu Pak Aziz akan menerangkan As-Sami. As-Sami, mendengar. Allah Maha mendengar. Kalau kita sebagai makhluk, hewan sebagai makhluk, itu sifatnya cuma mendengar. Tapi Allah Maha mendengar. Apa bedanya mendengar sama maha mendengar? Sama-sama mendengar. Beda. Kalau mendengar seperti kita mendengar suara. Kita mendengar cerita. Kita mendengar suara gempa. Mendengar suara orang. Tapi Allah bisa mendengar bentuk. Allah bisa mendengar batu. Allah bisa mendengar dinding. Kalau kita hanya melihat dinding, kita bisa mengeluarkan suara, mendengarkan suara. Allah bisa melihat suara, mendengarkan tubuh, mendengarkan tangan. Maka besok di akhirat, pertanggungjawaban kita pertama yang bicara adalah anggota tubuh. Mulut yang sering berbohong akan tertutup. Tangan akan bicara, kaki akan bicara, dan itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mendengar. Untuk itu, jangan ragu bila kita berdoa. Jangan menanyakan apakah Allah mendengar doa saya. Allah Maha mendengar anak-anak. Maka tidak perlu bila kita berdoa dengan berteriak-teriak, ya Allah, dengan berteriak-teriak. Apakah tidak boleh? Boleh, tapi kurang sopan. Karena Allah Maha mendengar. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, yang keempat, tentang Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Maha melihat, maha waspada. Itu Basir. Makanya kalau ro'a itu melihatnya pakai mata zahir. Kalau orang menggunakan pandangannya dalam hati, itu basaratnya basirah, melihat yang lembut-lembut. Dan Allah Al-Basir, Maha melihat, Maha waspada. Anak-anakku sayang, Allah bisa melihat sesuatu yang paling kecil, yang tidak ada siapapun yang tahu kecuali Allah.